Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seperti janji kami di seri 831, kami akan melanjutkan catatan sederhana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tercinta dalam Kongres Pancasila yang ke-12. Kali ini kami sekedar melewati dari saudara kita Rocky Gerung yang senantiasa mendapatkan aplaus gitu ya, tepuk tangan yang sangat meriah, terutama dari generasi muda ya. Para mahasiswa ada di dalamnya, Karang Taruna dan pemuda-pemuda yang ada di daerah Yogyakarta, dan sangat membanggakan karena insya Allah ya, di ini kumpulan abstrak called Food Papers ya dari Universitas Gadjah Mada ini, insya Allah ya, karena di sini tidak ada usia, tetapi kami sempat melihat, menyaksikan ya, karena kami ikut di dalamnya, setidaknya di kelompok kami itu ya, bersyukur karena kami yang berusia pernah muda gitu ya, itu hanya satu-satunya. Kemudian di kelompok yang lainnya juga ada yang pernah muda satu-satunya juga. Saudara kami dari Malang ya, Bapak Tri Joko. Beliau purna tugas dari guru SMA Negeri Dempo, SMA Dempo maksud kami ya. Ya itu. Ini yang tampak bagi kami ya. Dari Malang hanya kami berdua yang pernah muda begitu ya. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa di antara rekomendasi yang disampaikan oleh kawula muda itu adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi ketika menyampaikan dengan bahasa atau gestur tubuhnya itu dengan begitu antusias, dan itu sangat patut kita hargai. Mengapa? Ya, karena ketika Pancasila diargumentasikan secara ilmiah sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila itu tidak stagnan, tidak mandek gitu. Sementara saudara kita yang sudah senior, sudah malang melintang apalagi di dunia channel YouTube begitu ya, yakni Bung Rocky Gerung itu mengatakan jika Pancasila sudah final maka tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada kongres gitu ya, tidak perlu ada seminar, kalau bahasa kami tidak perlu ada dialog, tidak perlu, dan semuanya tidak perlu. Apa benar seperti itu? Ya. Insya Allah setidaknya yang muda-muda itu tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak untuk mencari khazanah perpustakaan yang lama gitu ya. Nah, ini ada bagi kami belum lama nih ya. Buku ini ya ditulis di masa Pak Harto ya. Pancasila sebagai ideologi. Itu sudah benar itu. Kalau Rocky Gerung tidak menghendaki Pancasila sebagai ideologi begitu ya, kami tidak akan mempermasalahkan, itu adalah hak Rocky Gerung ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, wah kenapa kemarin tidak dipertanyakan? Sekali lagi, ya kami sudah interupsi sampai 2 kali. Tetapi sang moderator, yaitu Bapak yang sangat energik, ya Bapak Diasma Swandaru gitu ya. Ada tengahnya masih ada namanya, mohon maaf ya kalau
kami kurang lengkap menyebutkannya. Ya, Bapak Desma itu tidak mengizinkan kami untuk interupsi. Padahal ya ada hal yang sangat penting untuk disampaikan ya, supaya kaula muda yang sangat gemar bertepuk tangan ketika Bung Rocky tidak memegang buku, tidak memegang gadget, dan tidak memegang apapun, sambil dengan gaya khasnya santai tapi serius ya, itu menyampaikan gagasannya. Maka setelah gagasan dari Bung Rocky itu disampaikan, tepuk tangan gemuruh, seluruh ruangan senat senat Universitas Gajah Mada itu gemuruh ya. Jadi kalau yang seusia kami, beberapa orang itu ya cukup tepuk tangannya seperti ini. Mengapa ya? Ya kami sangat mengetahui ya. Boleh jadi kami tidak paham ya, tidak sehebat Rocky Gerung begitu ya. Tapi kami sangat memahami ya, bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka itu sudah diawali, setidaknya yang tertulis. Ini kami belum melihat lagi yang ke arah Bung Karno ya. Tahun 1981. Ya, jadi kalau kemarin anak-anak kami, adik-adik kami mahasiswa itu dengan semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka itu menjadi rekomendasi ya. Bagi kami itu sudah lama ya. Rekomendasi itu, kalau rekomendasi kembali kepada semangat ideologi terbuka tahun 1981 itu oke gitu. Itu siapa yang menyampaikan ya? Pemerintah Pak Harto ketika itu ya. Jadi kalau Pak Harto dituduh bahwasanya hanya indoktrin ya tidak juga ya. Nah, buku ini ya disunting oleh Bapak Utoyo Usman dan Alfian. Ini dua-duanya adalah tokoh ilmuwan yang sangat disegani di masanya. Memang sampai hari ini kami tetap segan pada pendapat-pendapat beliau. Segan itu tidak harus mengikuti saja. Ya, segan itu tidak harus ngintil. Tapi segan itu justru kita hormat pada pendapatnya sembari kita mencari celah untuk berinovasi. Seperti kemarin dikatakan oleh Prof. Bening, kemudian Prof. Mahfud, ya, kemudian ada sejumlah pembicara, rata-rata pembicara itu mendorong agar Kongres Pancasila ke-12 di Yogyakarta, di UGM Yogyakarta itu bisa melahirkan inovasi. Nah, itu ya. Nah, yang ini ya, yang belum. Jadi kalau hanya sekedar mengatakan Pancasila ideologi terbuka belum inovasi karena sudah ada. Ya. Tetapi itu bagus ya, bagus sekali. Kami memberikan apresiasi yang tinggi. Nah, di sini ada 14 pembicara ya. Semuanya berbicara ideologi dan semuanya terbuka. Ya. Jadi sekedar kami sebutkan, kalau kami memegang buku tidak berarti bahwa kami takut ya. Tapi kalau itu ada takut, ya takut salah. Takut keliru, apalagi berkaitan dengan judul ya. Kita tidak usah sok hafal begitu. Kalau memang hafal tidak apa-apa ya. Karena hafal di dunia Islam itu sudah hal yang biasa. Artinya apa? Biasa yang menjadi istimewa. Hafal Al-Quran, hafal hadis bagi saudara-saudara kami itu hal yang biasa tetapi istimewa. Ini kami sebut sekedar satu contoh begitu ya. Paham integralistik, bukan liberalisme dan bukan komunisme. Ini disampaikan oleh ketika itu Menteri Sekretaris Negara Bapak Murdiono yang umumnya kalem begitu ya, sangat hati-hati. Ada Pancasila sebagai ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama. Ya. Kemudian ada Pancasila cita hukum dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia. Jadi kalau dibaca dari sini ya,
banyak rekomendasi dari Yogyakarta, UGM itu yang bukan hal yang baru, tetapi itu boleh jadi reformasi begitu ya. Reformasi berkaitan dengan tema-tema Pancasila khususnya dalam Kongres. Dan yang terakhir itu ya, di dalam pembahasan ini lagi-lagi Bapak Mordiono menulis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya. Jadi mohon maaf ya, tidak bermaksud apa-apa, tetapi kita saling melengkapi. Katanya dari Waketum PP Muhammadiyah ya, mohon maaf kami namanya tidak hafal ya, walaupun kami warga Persikatan Muhammadiyah ya. Mohon maaf ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya ya jangan biasa-biasa saja, tapi harus ada inovasinya gitu ya. Dengan bahasanya yang sangat familiar sekali. Semua harus ada inovasi. Jadi mudah-mudahan ya, karena tidak sempat seluruh pemakalah ya, bukan saja seluruh tapi tidak sempat seorang pun pemakalah yang bisa menyampaikan gagasannya di tengah-tengah kongres di mana ada panelis yang hebat-hebat berskala nasional yang duduk di depan. Jadi kita ini hanya sekedar mendengarkan narasumber. Jadi bukan panelis tapi narasumber. Kalau panelis ya itu mestinya ya mendapatkan kesempatan tidak saja dialektik. Jadi bukan dialektika, tetapi kami menyebutnya bineka lektika. Ya. Kalau kami dulu mengajar manajemen informasi sistem itu dengan multi traffic communication. Ya. Ketika kita berdialog, maka bineka lektika. Ini kami sampaikan juga di ruang terbatas kami bersama para cerdik cendekia di Universitas Gadjah Mada. Ya. Ya, kita jangan sampai sekedar dialektika. Kemudian saudara kami menjawab, kalau begitu apa? Ya. Bineka lektika. Wah, katanya Kanjeng Eri Ratnanto ya, Dwijonagoro itu mengatakan, wah ini perlu disampaikan bineka lektika ini. Ya, karena kalau cuma dialektika itu ya asalnya cuma duel gitu ya, hanya ada dua orang begitu ya. Jadi dialektika itu semangatnya adalah semangat hanya bermitra dengan dua orang. Tetapi kalau kita bineka lektika itu tinjauannya dari segenap suku bangsa dan segenap multidisiplin ilmu. Inilah catatan kecil dari kami, sehingga jika Bung Rocky mengatakan Pancasila jika sudah final tidak perlu didialogkan, maka ketinggalan dengan Bapak Utoyo Usman, Bapak Alfian, ya banyak ya. Ada Suryanto Puspowardoyo, kemudian ada Abdul Hamid Atamimi, kemudian ada ini sang legendaris ya, kami kenal sejak kami mahasiswa ya, M Sastra Prateja, kemudian ini lagi ya, kami bersahabat dengan beliau yang sangat kami hormati, Abdurrahman Wahid, apalagi ini sang legendaris ya sosiologi, Bapak Selo Sumarjan, kemudian Alfian Mukhtar Kusuma Atmaja. Seringkali kami berdialog di dalam seminar-seminar. Kemudian ada Mubiarto, kemudian ini juga yang masih aktif, Sri Edi Swasono, dan juga sang legendaris dalam ilmu administrasi negara, yakni adalah Bintoro Cokro Amijoyo, kemudian Safruddin Bahar. Termasuk di dalamnya Bapak Utoyo Usman. Ideologi terbuka sudah ada di sini, Prof Gerung. Ya, mohon maaf, Bapak Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung, silahkan Anda juga tidak saja mengutip pendapat-pendapat orang-orang Eropa, Yunani dan seterusnya, tapi juga ayo kita hargai pendapat-pendapat dan pendapatan sarjana Indonesia, sarjana empu
Nusantara. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjelang diriku